Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang penyakit tanaman akibat jamur Phytophthora capsicum yang beranggotakan saya sendiri, Nini Salwa Anissa, saya Tewaran Jokarita, saya Septidia Nur Hayati, saya Reni Septianto. Langsung saja ke nama patogen. Jamur Phytophthora capsicum merupakan jamur patogen penyebab busuk batang yang menyerang tanaman dari keluarga Solanaceae. Penyakit yang disebabkan oleh jamur ini biasanya muncul di musim hujan saat curah hujan dan kelembaban lingkungan tinggi. Patogen ini dapat menyerang melalui akar atau tajuk tanaman dengan gejala yang muncul seperti luka busuk yang secara cepat berkembang dan menyebabkan bercak berbentuk konsep pada batang tanaman, kemudian layu dan mati. Patogen yang menginfeksi tanaman juga dapat menimbulkan luka busuk pada buah dan sayur. Serangan busuk Phytophthora tidak mengenal waktu, tanaman kecil atau tua bisa terserang patogen ini. Baik, selanjutnya yaitu mengenai gejala. Jadi tanaman yang terkena jamur Phytophthora capsicum itu ditandai dengan adanya terlihat bercak coklat menggelap pada bagian batang. Awalnya kecil, kemudian membesar. Pada bercak lama-kelamaan akan muncul bulu-bulu halus hitam putih. Bercak tersebut lalu menyebar ke bagian akar hingga pucuk tanaman. Hal ini dapat menyebabkan tanaman layu karena akan mengalami pembusukan dan mematikan titik tumbuh tanaman. Bagian daun menjadi layu, membusuk, kemudian rontok, menyebar dari daun bawah dan menjalar hingga atas melalui batang yang membusuk. Buah cabai yang terserang terlihat spot coklat busuk dan menyebabkan bunga dari buah rontok. Nah, ini contoh dari tanaman cabai yang terkena jamur Phytophthora capsicum. Selanjutnya memasuki dalil patogen. Yang pertama adalah tahap siklus aseksual. Patogen menghasilkan sporanium pada sporaniufor yang melepaskan zoospor motil saat terkena air, memungkinkan penyebaran melalui percikan air atau aliran tanah. Zoospora berenang ke jaringan tanaman inang, menggermin menjadi tabung germinasi dan menembus kulit daun atau akar untuk menyebabkan infeksi seperti busuk akar, batang, atau buah. Yang kedua yaitu tahap siklus seksual. Reproduksi seksual terjadi saat metatype A1 dan A2 bertemu membentuk antheridium jantan dan oogonium betina yang menghasilkan oospora tahan lama sebagai bentuk bertahan hidup primer di tanah. Selanjutnya pencegahan serangan jamur patogen tersebut dapat dilakukan dengan menanam bibit berkualitas dan tahan serangan jamur Phytophthora capsicum. Setelah itu, benih disemai pada tanah yang subur dan steril, di mana bertujuan untuk mematikan patogen yang mungkin masih terjebak di dalam media tanam. Setelah disemai, dibuat naungan agar bibit terhindar dari siraman air hujan secara langsung. Cara pencegahan lainnya yaitu dengan mengaplikasikan pupuk organik yang diperkaya Trichoderma sp. Tindakan menggunakan mulsa plastik pada penanaman sebagai cara mencegah persebaran penyakit ini. Nah, selanjutnya untuk pengendalian jamur Phytophthora capsicum itu ada 5. Yang pertama, melakukan penggiliran tanaman agar persebaran penyakit tanaman terputus. Yang kedua, ada pengaplikasian kapur dolomit untuk meningkatkan pH tanah. Yang ketiga, ada membuat saluran drainase dengan baik serta meningkatkan bedengan. Yang keempat, ada memotong cabang, ranting, dan pucuk tanaman yang terinfeksi jamur Phytophthora capsicum. Dan yang terakhir, aplikasi fungisida kimia secara periodik. Dan terakhir, kesimpulan. Phytophthora capsicum menyebarkan penyakit busuk batang pada tanaman cabai, terutama di musim hujan dengan gejala bercak coklat menggelap pada batang yang membesar disertai bulu halus hitam putih, pembusukan akar, layu daun dari bawah ke atas, serta spot busuk pada buah yang menyebabkan rontok hingga tanaman mati. Pencegahan meliputi penggunaan bibit bahan patogen, penyemaian di tanah
tanah subur dengan naungan pupuk organik bertrichoderma, SP, dan mulsa plastik. Pengendalian mencangkup rotasi tanaman, kapur dolomit untuk pH tanah, drainase baik dengan beddingan tinggi, pemotongan bagian terinfeksi, serta fungisida sistemik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Apabila ada yang ingin bertanya, bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.